Selamat sore Mas Rama. Sore, Mas. Apa kabarnya nih Mas? Ya, alhamdulillah nih baik-baik. Gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah, baik banget sih. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, Mas. Perkenalkan kembali ya. Aku Rizky dari Sosmas Elektro 2019. Dan aku Natalia Mas. Di sini aku sama Rizky bakal apa ya? Kita ngobrol-ngobrol santai kali Santai ya sama Mas aja. Rama. Santai aja kan ya Mas ini pokoknya. Buat para pendengar yang nantinya dengerin ini sama nonton di Zoom, pastinya itu sih nambah insight banget gak sih? Iya, pasti kayak Pasti lah. pengen tahu banget kan tentang cara interview yang baik gitu-gitu, Mas. Mungkin kan kami udah berkenalan nih. Sekarang giliran Mas Rama memperkenalkan dirinya. Ya mungkin Mas Rama bisa ngasih tahu gitu Mas, kayak Mas Rama tuh siapa sih? Branding diri gitu, Mas. Branding diri gitu Mas. Branding diri. Oke. Oke, thank you Natalia dan Rizky. Kenalin, nama aku Rama Bagaskara. Biasa dipanggil sama Rama. Terus, saya lulusan dari Elektro Undip 2016 ya. 2016. Kalau lupa angkatan sendiri ya. 2016. Lagi kerja MT di salah satu perusahaan di Cikarang. Terus nih semoga bisa sore ini bisa ngebantu teman-teman buat sharing-sharing ilmu dikit lah, meskipun sebenarnya nggak jadi ya. Amin. Kita bisa ngebantu. Pasti bermanfaat sih Mas, apalagi kayak di sini Mas Rama yang sharing gitu. Siapa coba yang gak tertarik ya kan, kalau Mas Rama yang sharing kan? Oke, Mas Rama nongol di kamera aja tuh orang-orang langsung kayak Mas Rama nih gitu. Iya. Lanjut aja nih Ki. Lanjut aja Mas, kita lanjut aja. Mungkin bisa kasih tahu kali ya Ki, buat selanjutnya kayak kita kan penasaran nih Mas Rama tuh gimana sih bisa dapat kerjaannya sekarang ini gitu Mas. Kayak kenapa bisa kepikiran buat tertarik gitu Mas buat minat di kerja sekarang ini. Terus gimana sih cerita awalnya gitu Mas? Aku bisa sharing kayak gini ya. Pandangan anak adik-adik tingkat aku mungkin belum ada kebuka sedikit tentang MT ya. Di MT di sini kan manajemen training ini kita diajarkan segala proses dari mulai proses bisnis dan segala proses yang ada di perusahaan tersebut. Nah, nanti harapannya kita ditempatkan di bagian manajerialnya. Nah, itu MT. Nah, makanya mungkin kebanyakan MT lagi banyak banyak pesaingnya. Nah, tentunya itu kembali lagi ke teman-teman. Cuman pada saat itu ketika aku mencoba untuk daftar di sini, ya pandanganku di situ. Harapannya aku punya target. Harapannya di tahun berapa aku sudah megang di posisi manajerial atau mungkin ditempatkan di manajerial, entah itu dimanapun. Tapi at least aku sudah ada aku pengen lah bakat ilmu tentang manajemen hal apapun aku pengen dapat. Nah, makanya aku ngejar di MT-nya. Nah, untuk perjuangan dan itunya juga cukup banyak ya, dari mulai awal lulus sampai apa gitu kan. Mungkin kan teman-teman juga merasa bahwasanya lulus tuh enak. Ternyata enggak. Aduh, relate gitu kayaknya. Belum. Pas itu nanti teman-teman bakal mendapatkan benar-benar hal yang teman-teman di luar dari zona nyaman kalian. Mulai dari kalian kan dari teman-teman Elektro 18 ya. Kalian selama 3 tahun 4 tahun bareng-bareng. Setelah itu kalian lulus, kalian lepas sama teman-teman kalian. Kalian merasakan nyamannya kota Semarang, kalian lepas dengan hal kayak gitu lah. Di Undip kan kayak gitu kan. Menurutku Undip nyaman sih untuk kuliah sih. Nah, dan itu susah gitu loh untuk melepaskan hal itu. Dan itu yang mungkin jadi galau-galaunya orang-orang lulus tuh kayak gitu. Nggak ada teman lagi, nggak ada ya kayak gitulah. Zaman-zamannya kita harus siap-siap untuk mencari duit. Tapi enaknya adalah kita udah bersikap untuk menjadi seorang dewasa, gitu. Nyari duit, nge-planning untuk masa depan seperti apa, mempersiapkan diri untuk kedepannya seperti apa, bersaing dengan kampus-kampus yang lain seperti apa, gitu-gitu sih, Natrip. Tapi penasaran nggak sih Nat, gimana caranya Mas Rama mempersiapkan diri untuk melamar kerja pada saat itu? Iya, penasaran. Kayak ini kan Mas Rama tadi bilang ya Mas, kalau Mas Rama juga mempersiapkan target lah, dan Mas Rama tuh tahu kalau passionnya di situ gitu. Kayak kok bisa ya Ki? Maksudnya kan kita kan sebagai anak-anak remaja gitu, baru gede, baru masuk dunia kerja. Katanya. Remaja menuju tua gitu. Baru mau masuk ke dunia kerja, itu kan untuk menentukan passion kan susah tuh, kayak kita masih bingung gitu Mas untuk mencari. Bingung. Kita tuh cocoknya di mana nih? Nah, itu gimana sih cara Mas Rama untuk mempersiapkan diri gitu untuk masuk ke dunia kerja ini? Aku cerita dari waktu aku kuliah dulu kali ya. Aku cerita boleh Mas, boleh banget nih. Jadi aku tuh orangnya planning ya. Jadi sesuatu mungkin perlu di planning juga. Nah, dari awal aku kuliah
sebenarnya pertama kali aku kuliah adalah pengennya di dokter dulunya, pengen jadi dokter. Dokter ya. Gagal. Dari FK fakultas kedokteran jadi fakultas kelistrikan. Masih sama-sama FK Mas. Melenceng ya Mas itu sebenarnya ya Mas. Sama-sama FK nggak apa. Nah, dulu dari SMP sampai SMA tuh aku punya target untuk jadi dokter. Tapi ada satu hal yang mungkin adalah akhirnya aku masuk ke teknik, akhirnya masuk ke elektro. Di elektro aku mulai menemukan ilmu-ilmu baru. Kira-kira apa ya mimpi aku di elektro ini seperti apa ya gitu kan? Aku belum ada pandangan sama sekali dulu, jujur. Akhirnya di semester 1, semester 2 aku dulu sempat mau keluar sebenarnya. Karena aku pengen ngejar dokternya, tetap dokternya. Di semester 3 udah mulai merasa nyaman di elektro, udah mulai merasa nyaman, udah mulai merasa dunia aku di sini, anjir, udah mulai lah menguasai ilmu-ilmu kelistrikan dan target-target apa yang aku kejar. Nah pada saat itu waktu kuliah itu aku udah punya target untuk, ya mungkin semua orang bakal kayak gitu ya, masuk PLN, pastilah adalah kepikiran orang-orang kayak gitu kan, masuk ke PLN, masuk ke Pertamina, target mana gitu kan. Oke, untuk jadi PLN. Nah cuman sekali lagi teman-teman jangan sampai berada di kotak yang nyaman. Elektro tuh nyaman banget. Teman-teman di Semarang tuh nyaman banget. Cobalah explore ke dunia luar. Ke teman-teman jurusan luar, jurusan lain, kampus lain. Jangan di kampus ini doang, kampus lain. Atau mungkin dunia-dunia yang lain. Pasti teman-teman menemukan hal sesuatu yang baru dan merubah pandangan teman-teman. Ternyata kerja nggak cuma di PLN doang. Ternyata kerja nggak cuma di Pertamina doang. Ternyata yang sukses tuh nggak harus di sana gitu kan. Nah, pada saat itu karena aku bertujuan untuk di PLN dan Pertamina, target aku mulai semuanya mengejar ke sana. Dari mulai teman-teman ada KP kan, teman-teman ada KP, teman-teman ada magang, kalau teman-teman minat di magang, aku ngejar di sana semua. Nah waktu itu aku KP di PLN, skripsiku juga tentang di PLN. Aku juga sempat magang di Pertamina 6 bulan magang 6 bulan di Pertamina. Nah hal-hal itu tuh aku kejar dari awal. Nah makanya buat teman-teman dari 17, 18, 19, 20, aku rasa perlu mempersiapkan sekarang targetnya tuh mau kerja di mana, atau mungkin targetnya tuh bagaimana ke depannya. Kira-kira mau kerja apa, jangan terlalu nyaman, jangan sering main Mobile Legends, jangan selalu sering main PUBG. Jadi hiburan gitu Mas. Itu hiburan. Selingan Mas. Boleh nyantai, tapi tetap ada action plan yang dikejar gitu loh. Itu aku punya aku ngambil dari satu quote dari orang, ketika kita gagal nge-planning, berarti kita nge-planning ke depannya akan gagal gitu. Nah, makanya planning dari sekarang, kerjamu besok gimana, terus kamu mau kerja di mana, kira-kira apa yang harus dicapai, apa yang harus dikerjakan, dan apa yang perlu diusahakan untuk hal itu. Jadi jangan, umur-umur kalian tuh umur-umur yang benar-benar bisa nyari pengalaman yang banyak gitu loh. Bisa jadi salah satu saku kalian buat masuk kerja. Itu sih. Oke, ini pasti pendengar relate gak sih Ki? Apalagi tadi Mas Raman nyeritain dari awal kayak dia pengennya kedokteran tapi nggak bisa gitu. Banyak banget Mas kayak teman-teman kita gitu. ya banyak banget pasti yang kayak awalnya pengen jurusan apa tapi jatuhnya kayak elektro gitu. Nah, ini sih pasti pendengar bisa relate banget. Baik, tadi kalau dari yang aku tangkap kita banyakin pengalaman, banyakin magang gitu ya Mas ya, untuk menentukan passion kita nanti di dunia kerja kayak gimana. Bukan banyakin magang doang ya, tapi lebih ke aku lurusin ya sanggup kalian buat nanti tempur melawan universitas kampus lain itu gimana. Nggak harus apa. Yang lain juga banyak, mulai dari belajar atau kursus dan lain-lain bisa dikerjakan itunya. Kayak gitu-gitulah. Dan elektro tuh bagus loh, aku akuin bagus banget, banyak banget kerjaan di elektro. Jadi buat teman-teman yang di elektro patut bangga di situ. Berdasarkan pandangan aku sekarang untuk pekerjaan kedepannya masih bagus. Elektro, informatika, kimia, mesin. Yang menurut aku ya, bukan berarti jurusan lain enggak, tapi menurut aku 4 jurusan tadi itu masih bagus untuk lowongan kerjanya. Mungkin bisa, aku di sini mau motivasi teman patut bangga. Jadi jangan sampai aku pengen jurusan lain, tadi kan kamu bilang gitu kan, malah nyesel jadinya kan. Tapi di sini aku mau jelasin, di elektro tuh oke.
Iya, oke. Bisa ini lagi ditangkap walaupun kayak Ditangkap. salah jurusan, tapi tetap aja pasti ada hikmahnya gitu ya Mas berarti. Kayak akhirnya tuh menemukan aja kenyamanan gitu. Iya benar. Cakep Iya. ya Ki. Cakep. Oke nih, mungkin lanjut kali ya Ki. Kayak Lanjut aja. kebanyakan dari kita kan kayak dari yang mungkin Mas fresh graduate itu penting nggak sih Mas sebenarnya untuk mempersiapkan diri dalam mencari kerja atau bahkan sampai mempersiapkan segala kebutuhan dalam lamaran kerja gitu Mas? Penting. Jadi gini ya, aku mungkin jelasin prosedur prosedur rata-rata rata-rata prosedur lamar pekerjaan nanti biar teman-teman juga nyiapin kan. Biasanya yang pertama seleksi administrasi. Nah dari seleksi administrasi ini itu mulai dari CV, ijazah, transkrip dan lain-lain lah, hal-hal kayak gitulah. Nah itu yang perlu disiapin dari teman-teman adalah contoh misalnya kita bicara tentang administrasi CV. Berarti di CV ini teman-teman yang tadi aku sebutin, uang saku. Sangu apa yang kalian bawa untuk menjual diri kalian, nge-branding diri kalian. Misal, oke, magang, oke, TOEFL bagus, oke, apalagi ya, hal kayak gitulah. Jadi semacam bagaimana nge-branding diri di CV yang bagus tuh kayak gitu harus dipelajari dari sekarang. Gitu. Selanjutnya ijazah dan transkrip. Nggak menutup kemungkinan ijazah dan transkrip itu penting. Apa pentingnya? Ya pentingnya adalah IPK kalian. Oke, boleh. Teman-teman, kalau aku melihat pola dari pekerjaan saat ini adalah untuk IPK di atas 3, aku rasa masih aman karena kebanyakan syarat administrasinya adalah di atas 3. Tapi ada juga yang ngebuka lowongan atau mungkin pekerjaan yang di atas 3,3 jika teman-teman mau masuk ke MNC, multinational company. Itu syaratnya 3,3. Jadi silakan ketika mungkin teman-teman pengen masuk di MNC, targetnya di sana, tapi waktu lulus IPK-nya baru 3,2. Pulang aja 3,3 gitu. Ya bagus kalau aku kayak gitu ya. Apa nih kayak gitu karena itu syarat administrasi nggak bisa ditoleransi. Kalau emang nggak segitu ya tes gitu kan. Itu di administrasi. Setelah administrasi ada psikotes TPA. Nah di psikotes TPA ini sebenarnya soal-soalnya itu sama kayak apa ya, soal-soal psikotes biasa sih, semacam ya tes CPNS, tes SBM, tes UM gitu gitulah. Jadi teman-teman juga perlu mempersiapkan untuk itu meskipun nggak harus dipersiapkan sekarang karena saat ini kan teman-teman masih pada fokus belajar di elektro kan. Teman-teman bisa fokus belajar di elektro dan mencari sakunya tadi. Cuman untuk psikotes jangan sampai dilupain karena itu juga salah satu proses rekrutmennya. Penting juga ya Mas Dati. Aku juga mau ngasih saran buat teman-teman. Sebenarnya ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh dilakukan tapi ini cukup rahasia gitu. Rahasia tapi rahasia umum. Berguna gitu ya Mas. Tipsnya adalah coba teman-teman nge-breakdown kira-kira MT atau mungkin engineer ketika teman-teman mau jadi engineer atau mungkin jadi sales engineer atau mungkin apa hal-hal kayak gitu, coba di breakdown kira-kira kualifikasinya apa yang diperlukan, kira-kira psikis apa yang diperlukan, sifat-sifat apa yang diperlukan lah sih. Kalau teman-teman belajar tentang ya kayak sanguinis, koleris, melankolis dan lain-lain gitu lah. Nah itu tuh diperlukan gitu. Jadi teman-teman bisa nge-breakdown. Jadi ketika jawab psikotes itu meskipun nggak sesuai dengan diri kita arahin ke sana. Paham nggak maksud tuh? Jadi bantu teman-teman buat di psikotesnya gitu. Tapi ini sebenarnya nggak boleh. Tapi ya agak aja. Tapi berguna gitu aja gitu ya Mas ya. Kayak ternyata kerja gitu ya caranya. Oh ya tadi. Sorry. Psikotes TPA biasanya setelah itu ada tes bahasa Inggris, terus tes apalagi wawancara. Di wawancara ini kan ada banyak tuh, ada wawancara user, ada wawancara HR. Nah pertama HR dulu biasanya, ketika HR lolos baru user. Nah di HR teman-teman bagaimana caranya, ini tips dari aku juga, bagaimana caranya teman-teman nge-branding dirinya masing-masing tapi jangan kelihatan sombong. Nah itu PR yang berat sih, karena kita nge-branding diri kita tapi jangan sombong. Kalau caranya gimana, ngalir aja dulu, nikmatin beberapa wawancara ntar tahu lah. Gitu sih. Tapi bukannya ini ya Mas, kalau semisal kan kadang kayak
pernah nggak sih Ki, kamu denger yang kayak disampaikan kalau kita tuh selama wawancara harus merasa yakin gitu, dalam arti kadang tuh bahkan dari aku sendiri nggak bisa ngebedain gitu Mas, kayak ini sombong nggak ya, Standar ini sombongnya iya itu standar kayak sombongnya gimana tuh kayak gitu. gimana, dan ini aku bakal kelihatan aku yakin sama diri aku sendiri kayak gimana gitu. Karena Kadang kan kita pede, beda-beda tipis iya gitu ya Ki, pede kayak sama bingung. sombong ini Iya kan ada beda tipis kan iya Mas, soalnya. kadang kayak nangkep pun juga beda-beda gitu. Ya, makanya tadi aku ketika fase untuk belajar, makanya itu PR ya, itu PR buat kita semua. Aku pun juga nggak merasa jago untuk bagaimana membedakan hal itu, tapi itu nanti terpatri sendiri ketika teman-teman sudah melewati beberapa wawancara. Ya semisal nanti ngomongnya mungkin lebih ke arah bahasa yang lebih baik digunakan untuk mencoba biar apa ya, paradigmanya nggak sombong atau seperti apa, itu nanti bakal nemu lah kayak gitu lah. Intinya tunjukkan branding diri kamu pengalamanmu seperti apa, selama kuliah seperti apa. Sampai kalian perang, ibarat kalian lulus nggak ada apa-apa, nggak ada sangu apa-apa, nggak ada uang apa-apa, sangu apa-apa. Temen-temen itu ibarat perang tapi nggak ada senjata. Yang aku bilang itu, jadi benar-benar dipersiapin mumpung masih kuliah, teman-teman aja udahlah kesana gitu main-main. Dan aku mau satu hal lagi. Ternyata waktu aku kan MT ya, MT di sini, aku punya teman anak UI. Kalau kita ngeliat di budaya di elektro itu kita magang kerja, itu kan kita kerja waktu internship. Magang kerja itu waktu internship kafe ya, Masih kan sampai sekarang kan? Dan Masih. dan liburan itu kita pakai buat itu ya, liburan kita pakai buat liburan gitu kan. Liburan kampus tuh dipakai buat liburan gitu. Nah, beda. Ketika riset dari temanku yang anak UI ini, full, gila pengalamannya full banget. Dia nggak mau ada liburan di tengah-tengah umurnya dia. Jadi liburan semester 1 ke semester 2, kalau bisa magang. Semester 2 ke semester 3, kalau bisa magang. 3 ke 4, kalau magang. Jadi itu menurut aku pilihan buat teman-teman ketika mau nyantai atau benar-benar mengejar apa yang mau diharapkan, didapatkan gitu. Dan ya mungkin mereka juga dibikin strategisnya juga ya, karena mungkin di UI di Jakarta banyak perusahaan di sana, banyak tempat magang kerja di sana, jadi bisa mudah kayak gitu kan. Tapi nggak bisa eksklusif kayak gitu juga gitu loh. Teman-teman juga harus persiapan itu juga. Ya kalau saran dari aku sih tetap ada pengalaman magang kerja lah. Kalau aku dari saran aku seperti itu, karena aku masuk di tempatku sekarang ini juga karena pengalamanku kerja, penyelamatnya di situ gitu. Kalau dari aku loh ya. Iya Mas. Oke. Tadi kan wawancara HRD, SR, wawancara user. Nah, ketika kita udah wawancara SR, branding diri udah tembus nih, misalnya udah tembus, alhamdulillah nih masuk nih wawancara user. Nah, di wawancara user ini teman-teman coba pelajarin pekerjaan apa yang dikerjakan oleh role-nya si apa ya? Semisal teman-teman mau jadi electrical engineer di suatu perusahaan. Di perusahaan X ini, electrical engineer-nya itu bekerjanya seperti apa. Jadi teman-teman disiapkan. Jadi tentang keilmuan tentang elektro, terus keilmuan tentang pekerjaan tersebut, kira-kira pekerjaan yang apa, itu bakal ditanya di wawancara user. Contoh, waktu aku interview itu kemarin, ditanyain tuh, Mas, tahu corona nggak? Bukan coronavirus ya, corona elektro. Oh iya tahu Pak, corona itu adalah gini. Terus kenapa ya corona Pak? Mas, corona itu terjadi gara-gara gini. Kenapa tuh corona kok bisa muncul Mas? Ya itu karena ada muatan elektron melepas di ini. Nah, hal itu tuh berkaitan dengan kerjaan. Ternyata waktu aku kerja juga berhubungan dengan hal itu. Jadi perlu ketika wawancara user, peran apa yang kalian bakal masuk ke sana, dan ya udah di breakdown juga lagi. Kira-kira kerjaannya ngapain, dipersiapkan untuk dipelajari dan dipersiapkan untuk wawancara. Oh, berarti kayak kita juga mungkin harus banyak-banyak nanya ke senior juga kali ya Mas ya, tentang bagaimana kerjaan di sana atau bagaimana yang harus kita pelajari terlebih dahulu gitu sebelum masuk ke dunia kerjanya. Tanya ke yang lebih berpengalaman juga itu banget ya Mas, salah satu faktor keberhasilan juga gitu dalam kita kayak berhasil di dunia kerja nantinya gitu. Justru pemakainya lebih enak tanya ke yang udah berpengalaman daripada Google gitu nggak sih? Karena lebih related gitu kan, lebih relate dan juga lebih akurat gitu karena berdasarkan pengalaman sendiri gitu. So, selanjutnya Mas, kira-kira ada nggak sih tips and trick nih untuk pada saat interview misal? Kan menurut saya itu interview kayak yang paling krusial, menegangkan lah gitu. Soalnya kan face to face sama HRD langsung. Mungkin ada tips and triknya
Atau enggak misalkan kayak ditanya kekurangan kamu apa? Itu kan jawaban paling susah tuh, pertanyaan paling susah tuh. Mungkin Mas Rama bisa kejawab juga dari pengalaman Mas Rama sih Mas. Maksudnya pasti Mas Rama pernah gitu Mas mengalami pengalaman dalam melamar kerja. Yang mana pasti pernah wawancara ya. Iya, interview kan Mas. Untuk pengalaman aku, untuk tadi contoh pertanyaan si Rifki, coba sebutin kelemahan kamu dan kelebihan kamu gitu kan. Lupa metodenya apa sih? Aduh, ada tuh namanya metode. Ya intinya ketika kamu nyebutin suatu kelemahan, coba teman-teman juga tahu bagaimana cara mengatasinya. Terus dari aku, teman-teman jangan sampai menghubungkan kelemahan itu dengan pekerjaan kalian. Misal, aku di MT, tapi aku nggak bisa memanajemen orang, aku nggak punya manajemen skill jelek, nah jangan kayak gitu. Itu malah jatuhnya malah memperburuk kalian. Cobalah cari kelemahan yang lain yang memang tidak berhubungan dengan pekerjaan kalian. Jangan sampai kalian aku kelemahan ini tapi nyerah gitu, tapi mundur kayak gitu gitulah. Dan itu nggak baik sih menurut aku. Terus ada lagi nih satu, biasanya ditanyain 5 tahun ke depan mau ngapain, ada planning apa 5 tahun ke depan gitu kan, biasanya ditanya gitu tuh. Nah teman-teman bisa apa ya, mulai mencari tujuan. Jadi gini, untuk menjawab 5 tahun ke depan itu kalau dari aku ya, tujuan apa ya, caranya gimana ya gambarinnya. Di sini misal saya melihat di perusahaan ini nih dia mengutamakan untuk menumbuhkan perekonomian dari UMKM gitu. Dan dengan keahlian saya seperti ini, saya rasa saya bisa membantu dan bisa meningkatkan tujuan dari perusahaan tersebut gitu kan. Dan saya berharap selama 5 tahun ke depan saya akan terus belajar. Jadi intinya tunjukin antusias kalian untuk belajar, terus antusias kalian untuk mau membuka diri dan siap menerima kritikan dan siap untuk belajar dan siap untuk maju untuk berkembang lah kayak gitu. Nah itu yang biasanya dicari. HR biasanya nyari. Ya ini menurut aku juga ya. Ini ya jadi nyari orang-orang yang memang siap untuk belajar, tidak menutup diri. Kan ada tuh orang yang coba jadi gelas yang terbuka dan kosong meskipun kalian udah tahu isinya. Jika kalian menunjukkan sesuatu, coba jadi gelas yang kosong dan terbuka gitu. Jangan sampai jadi gelas yang tertutup. Jadi mencoba sampaikan, saya pengen berkembang, saya pengen apa selama 5 tahun ke depan, dan saya punya target. Jangan sampai kalian gak punya target. Berarti kayak misalnya nih Mas, kan kayak beberapa, bahkan dari kita ya Ki, kayak kalau wawancara organisasi kan kadang juga nyebut itu Mas kayak kelebihan kekurangan, yang mana kalau kita nyebutin kekurangan pun pasti kita kasih juga gitu, kayak dalam kekurangan ini tuh kelebihan kita buat ngatasinnya tuh ini gitu. Jadi emang sebenarnya pengalaman organisasi pun selama jadi mahasiswa pengaruh juga ya Mas untuk dalam melamar kerja seperti itu Mas? Pengaruh sih, pengalaman organisasi pengaruh. Kalau aku melihat ketika teman-teman sudah berpengalaman di organisasi, aku rasa dalam menyikapi hal apapun di kerjaan nanti tuh sudah terbiasa gitu. Contoh mungkin ketika aku di organisasi penuh dengan tekanan yang banyak, penuh dengan pekerjaan yang banyak, ketika di kerja nanti itu udah terbiasa di teman-teman, mental teman-teman udah kebentuk. Jadi nggak goyah atau mungkin nggak stres atau apa, gitu-gitu deh. Jadi organisasi lebih ke arah soft skill-nya. Tapi untuk ke arah masuknya kerja dan lain-lain, coba branding dirinya yang bagus, nyari bekal yang banyak, nyari pengalaman yang banyak, pengalaman kerja, pengalaman organisasi. Jangan cuma jadi organisasi doang, jangan jadi organisasi doang. Poin yang aku mau sampaikan adalah jangan jadi organisasi doang. Coba teman-teman juga explore kampus lain itu gimana sih? Ternyata kampus lain itu kayak gini. Karena pesaing kalian bukan cuma elektro doang. Oke, cakep banget Tiki. Kita dapat ilmunya tuh kena gitu. Iya, ilmunya kena banget karena itu berdasarkan pengalaman Mas Rama sendiri juga gitu. Langsung pengen nyari tahu nih. Nah, mungkin udah banyak juga nih ya Mas, kayak dari aku sendiri aku jadi tahu lah dunia kerja itu seperti apa dan dunia sebelum masuk kerja itu seperti apa gitu. Jadi kamu sendiri kayak ada yang masih bingung nggak? Enggak sih, udah informasi itu udah jelas banget, kayak tips and triknya kayak gimana, cara interview kayak gimana, cara ya nyerang-nyerangin dikit psikotes kayak gimana ya kan. Pokoknya udah paket gitu. Komplit lah kalau ini Mas Rama yang pembicaranya ya nggak sih Ki? Banget sih. Dicatat ya teman-teman. Oke nih Ki, karena udah cukup sore juga ya Mas. Jadi ini untuk teman-teman nih sekedar info aja nih, kita ngobrol-ngobrol sama Mas Rama itu jam 4 sore mau maghrib juga ya Ki. Dan karena udah terlalu lama juga nih Mas, sebelumnya kita ngucapin makasih banyak dulu nih buat Mas Rama yang udah nyempetin hadir dengan nemu kafe yang setia Ki ya. Setelah beberapa kali perbincangan kayak
Jadi nggak Bukan, enak iya, ya, jadi lebih nggak nggak enak. enak sih kita, tapi ya udahlah, enak itu aja. Enakin aja lagi. Maksudnya ngobrolnya Ngobrolnya mas kayak maksudnya. di lost itu aja gitu. Cuman buat teman-teman, jangan takut untuk tanya-tanya ke kakak-kakak kalian yang banyak tuh kakak kalian yang sukses kan. Ada yang mungkin di Siemens, ada yang mungkin di PLN, ada yang mungkin di Pertamina, atau mungkin di MNC yang lain. Coba tanya-tanya ke kakak-kakak kalian, jangan takut dan coba untuk lebih aktif. Jangan sampai kalian terlalu nyaman di zona kalian. Jujur, ketika aku lepas dari zona ku yang nyaman di elektro, ternyata banyak banget hal yang perlu aku pelajarin gitu. Itu penting sih daripada teman-teman nanti nyesel ke depannya. Cobalah mulai tanya-tanya ke kalian atau mungkin keluar dari zona nyaman lah, intinya kayak gitu. Dan jangan sampai kalian menyesal pada saat udah lulus tidak membawa bekal apapun. Itu sih. Oke mas, kita catat sih ya Ki, nggak akan cuma kita gitu setelah dapat. Jangan bucin, kuliah jangan bucin. Oh, Oke, catat. Lu jomblo loh. Jomblo mas. Saya jomblo dan saya bangga, Mas. Tenang aja. Oke. Iya mas, makasih banyak ya mas. Ini Semoga karena bisa ada- ngebantu teman-teman Amin. dan bisa bersaing lah Elektro Undip di dunia kerja. Semoga sharing-sharing yang singkat ini bisa bermanfaat buat yang lain. Amin. Amin. Semoga Mas Rama juga semakin sukses nih ke depannya, Mas. Udah bagi-bagi ilmu sama kami kan. Amin. Semoga Amin. dimudahkan dalam Amin. jalannya mas. Amin. Oh iya, satu lagi. Apa lagi? Gak apa, Mas. 2 lagi, 3 lagi, gak apa. Enggak apa-apa mas. Satu lagi ya. Ini buat teman-teman, yang sekiranya butuh furniture bisa ke Menjagat ya. Oke, bagus. Tenang, Mas. Brandingnya mas bagus ditaruh di akhir. Nanti di ujung di sini nih. Di sini ya. Itu Menjagat furniture yang lebih baik. Furniture Mas, asli nanti Jepara. kita cantumin ya, Ki. Nanti IG-nya pasti dicantumin. Bakal laku tiba-tiba, Mas. IG ku juga. Jadi kan ada IG ku tuh. IG ku di bawah sini. Nanti teman-teman bisa ngebuka IG ku. Ada IG-nya Menjagat tuh di situ tuh. Nah, tenang. Siap, Mas. Boleh mas, banget. Aman. Dijamin laku. Aman ya? Oke. Oke. Nanti Makasih banyak mas Rama. aman lah. Nanti ada makanan buat kalian ya. Nah, ya makanya, Mas. Terus lah. Malah kalau bisa bonus mebel juga. Oh, aduh. Berat juga ya. Itu berat. Udah sekali lagi makasih banyak ya Mas Rama dan semoga ilmunya Amin. buat aku sama Rizky juga Amin. buat pendengar dan juga semoga Amin. kita jangan bosan-bosan bisa nanti lain kali kita undang Mas Rama lagi. Ya, pasti itu. Pasti sih, Insya Allah. Pasti. Ntar kalau nggak pasti gimana? Biar dapat makanan lagi, Mas. Masa sekali doang dapat makanan. Oh iya. Ya nunggu dari ini ya. Yang dengerin ada yang pesen. Siap Mas. Siap satu pesanan, satu makanan. Donasi jatuhnya. Siap. Makasih Mas Rama. Oke, jadi makasih ya teman-teman pendengar nih yang udah mendengarkan kita ngobrol-ngobrol banyak banget sama Mas Rama seputar pekerjaan ya Ki. Nah, ilmunya juga bagus banget Iya, kan. bagus banget. Semoga Dari teman-teman yang dengerin pun kayak, wah ini trusted banget sih apa yang udah disampaikan Mas Rama semuanya kayak, wah itu pasti bawa benefit banyak ke hidup kalian buat untuk ke depannya. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan di acara berikutnya. acara Inspiring Talk ini dan juga jangan ketinggalan buat Inspiring Talk selanjutnya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Dadah.